Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Al-Islami Kemuhammadiyahan yaitu Bapak Hengki Nurhuda MPD. Perkenalkan, nama saya Andini dan rekan saya Alfia Nur Fatihah. Kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan video singkat untuk memenuhi salah satu tugas kami yaitu AIKA atau Al-Islami Kemuhammadiyahan. Baik, materi yang kami akan bawakan adalah pengertian ibadah maliyah, macam-macam ibadah maliyah, urgensi ibadah maliyah, hikmah menjalankan ibadah maliyah, serta makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Yang pertama ada, apa itu ibadah amaliyah? Maksud dari ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Ustadz Isnan Ansori LC dalam buku Silsilah Tafsir Ayat Ahkam terbitan Rumah Fikih Publishing menjelaskan 4 jenis ibadah berdasarkan perbuatan hamba. Di antaranya ibadah qalbiyah, qauliyah, amaliyah, dan ma'aliyah. 4 jenis ibadah berdasarkan perbuatan hamba. Yang pertama ada ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah ini setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan seperti membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Lalu ada ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah ini adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh seperti aktivitas anggota tubuh seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Ada ibadah ma'aliyah. Maksud dari ibadah ma'aliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermawankan hartanya. Macam-macam ibadah amaliyah. Ada zakat, artinya harta tertentu wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Lalu ada infak, artinya mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, yang artinya suatu amal yang dilakukan secara ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Lalu ada fidyah, artinya menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Kifarat, yang artinya sejumlah denda yang wajib dibayar seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kurban, artinya binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha pada hari tasyrik sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dam, yang artinya denda yang wajib dibayar oleh seseorang yang melanggar amalan wajib, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Lalu ada al-hadyu, artinya suatu bentuk penyembelihan binatang ternak sebagai denda. Lalu ada urgensi ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi. Antara lain, 1. Membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin dan memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. 4. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Lalu ada hikmah ibadah amaliyah. Beberapa hikmah penting ibadah amaliyah yang bisa diambil manfaatnya antara lain: membersihkan harta, pembersih hati, membantu kaum duafa, menumbuhkan akhlak mulia, berfungsi sebagai sosial ekonomi, mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera, dan dapat menyucikan diri dari dosa. Makna spiritual ibadah amaliyah bagi kehidupan sosial. Beberapa makna spiritual seperti harta sebagai wujud investasi amal yang tak akan pernah berhenti mengalir pahalanya, walau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, di mana harta yang diberikan tersebut menjadi amal jariah. Lalu ada harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, hendaknya dijadikan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga harta yang dijadikan bekal dan sarana ibadah. Berarti harta yang memiliki manfaat dan mampu memberikan berkah terhadap harta dan kehidupan seseorang yang bersangkutan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan video yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.